Dunsanak, buaya adalah predator ganas yang udah ada sejak zaman dinosaurus. Tapi di Indonesia, buaya bukan cuma hewan liar. Mereka adalah ancaman nyata buat manusia. Tiap tahun, puluhan orang jadi korban serangan buaya. Dari Sumatera sampai Papua, konflik antara manusia dan buaya makin sering terjadi. Dan salah satu daerah dengan kasus tertinggi adalah Pulau Bangka. Bangka adalah pulau penghasil timah terbesar di Indonesia. Tapi di balik kekayaan alamnya, ada bahaya yang mengintai. Tambang timah ilegal di sini udah merusak habitat buaya muara, bikin mereka kehilangan tempat tinggal dan masuk ke permukiman manusia. Salah satu korbannya adalah Lahmudin, 40 tahun. Dia nyaris kehilangan nyawa waktu pulang kerja naik perahu. Itu saya pulang kerja dari Jiwa. Terjadinya di sana bukan arus seluruh pulang pakai perahu. Diterkam buaya tuh. Sini bekas. Ini bekas lama. Lahmudin beruntung, tapi nggak semua orang seberuntung dia. Data dari Crackbite, basis data global serangan buaya, mencatat ratusan serangan terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan, Indonesia jadi salah satu negara dengan kasus serangan buaya tertinggi di dunia. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa serangan buaya makin sering? Indonesia punya lebih dari 200.000 ekor buaya liar, tersebar di sungai, rawa, dan muara. Ada 3 jenis buaya utama di sini: buaya muara, buaya siam, dan buaya irian. Dan yang paling berbahaya, buaya muara. Buaya muara bisa tumbuh lebih dari 6 meter dengan gigitan yang lebih kuat dari hiu putih. Mereka bisa hidup di air tawar dan air asin. Makanya sering ditemukan di sungai dan pesisir pantai. Dulu, buaya jarang masuk ke pemukiman. Tapi sekarang, habitat mereka dihancurkan. Sungai dangkal, hutan bakau ditebang, air jadi tercemar. Akhirnya, mereka keluar dari habitat aslinya, dan manusialah yang jadi sasaran. Di Bangka, Alobi Foundation jadi garda terdepan buat menyelamatkan buaya. Setiap kali ada laporan serangan, mereka turun tangan nangkap buaya, lalu bawa ke pusat konservasi buat dilepasin lagi ke habitat yang lebih aman. Seharusnya memang kita harus menjaga habitat satwa liar di alam. Ini juga berlaku untuk seluruh satwa yang ada di Bangka Belitung, bukan hanya karena untuk kasus buaya ini. Karena kasus pertambangan ilegal yang menghancurkan habitat ini sangat luar biasa di Bangka Belitung. Jadi seluruh area habitat itu sudah rusak dengan akibat dari pertambangan ilegal. Ini kemudian memaksa satwa liar keluar dari rumah mereka. Jadi, Dunsanak Kampar ini bukan cuma soal buaya yang makin ganas, tapi juga soal kita yang terus merusak lingkungan. Kalau kita terus ngerusak alam, jangan kaget kalau bencana terus datang. Gimana menurut kalian? Haruskah kita terus ngebiarin habitat buaya dihancurkan? Atau udah saatnya kita sadar dan mulai menjaga lingkungan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa like, share, dan subscribe buat dukung konten yang peduli sama alam.